Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, khususnya kelas 6 ya. Tak terasa nih, kalian sudah belajar selama 6 tahun ya di jenjang SD. Selamat. Semoga semakin paham dengan ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari ya. Dan tak terasa juga sejak kelas 3 sampai kelas 6 kalian sudah belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan ilmu sosial dasar atau IPAS ya. Jadi pada bab ini diharapkan kalian akan mampu menyusun proyek akhir IPAS. Sayang dong kalau ilmunya cuma dihafal saja kan. Lebih baik kita terapkan dalam membuat suatu proyek agar kita semakin paham dengan ilmu yang sudah kita dapatkan di pelajaran IPAS ya. Jadi pada pembelajaran bab 8 ini diharapkan kalian mampu merancang proyek akhir IPAS yang menarik, melakukan proyek akhir IPAS dengan menggunakan pendekatan inquiry. Inquiry itu menemukan sendiri ya, kemudian kalian menyimpulkan. Mengkomunikasikan hasil proyek akhir IPAS kepada orang banyak. Jadi kalian diharapkan mampu bisa menyampaikan atau presentasi di depan teman-teman ataupun guru kalian ya. Jadi pada topik yang pertama itu apa sih proyek akhir IPAS itu? Apa proyek akhir IPAS? Proyek akhir IPAS yaitu merupakan kesempatan yang diberikan oleh guru untuk melakukan sebuah proyek sains tentang topik-topik tertentu. Nah, ada begitu banyak pengetahuan yang baru yang sudah kalian pelajari ya. Mulai dari mengenal tubuh kita sendiri, mengenal hewan, tumbuhan, ekosistem, hingga belajar tentang luar angkasa. Kita juga sudah belajar tentang energi dan gaya yang membuat alam semesta seimbang dan tetap ada, serta berbagai macam lingkungan ya, kondisi lingkungan dan cara penanggulangan kerusakan lingkungan yang membuat kita melakukan aktivitas semua yang kita sukai. Sayangkan jika semua pengetahuan itu hanya kalian dapatkan dari hafalan belaka. Maka dari itu, ada beberapa jenis proyek akhir IPAS yang dapat kalian pilih dan lakukan. Yang pertama, kalian bisa menyelidiki hal yang membuat kalian penasaran nih. Kenapa ya kok air dan minyak kalau disatukan tidak mau bercampur ya? Kenapa itu? Kemudian nomor 2, mencari solusi dari permasalahan yang kalian orang lain hadapi. Misalkan, banyak anak-anak yang tidak suka sayur ya, orang-orang dewasa juga. Bagaimana ya cara biar mereka doyan? Dibikin apa ya? Karena sayur kan bermanfaat bagi tubuh ya, yaitu sumber serat untuk bagus untuk pencernaan. Jadi kalian mencari solusinya bisa. Atau kalian bisa membuat produk tertentu. Produk itu berarti membuat suatu produk ya, ada hasilnya yang nanti bisa kalian jual atau mungkin bisa diolah gitu. Proyek akhir ini akan dikerjakan secara mandiri ataupun kelompok bisa ya. Kalian dapat menggunakan metode inquiry, yaitu menemukan. Inquiry itu apa? Proses memperoleh informasi dengan mengembangkan pertanyaan, menyelesaikan permasalahan, memperoleh wawasan, merancang penelitian, investigasi ya, merefleksikan secara kritis prinsip-prinsip tertentu. Jadi kalian diperbolehkan memilih jenis proyek apapun yang kalian dapatkan untuk membuat kalian bersemangat ya. Contohnya bagaimana cara melakukan proyek akhir nih gitu ya. Sebelum melakukan proyek, kalian harus mengetahui tahapan apa saja yang dilakukannya. Yang pertama jelas menentukan topik proyek kalian, itu topiknya tentang apa. Nanti kita akan menuju ke judul ya. Dengan tahu topiknya, kalian kira-kira bisa memilih judul yang tepat. Mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian merancang proyeknya, melakukan eksperimen atau penyelidikan, mengolah data, menarik kesimpulan, dan menceritakan proyek di depan kelas. Jadi nanti kesimpulan itu merupakan menjawab hipotesis atau tujuan proyek kalian ya. Yang pertama nih, tahap 1, menentukan topik dan judul. Harus seperti apa? Bagaimana kita bisa menemukan topiknya? Dari mana sumber inspirasi kita? Misalkan nih, ada banyak warna di sekitar kita ya. Dan warna itu membuat segala sesuatu itu menjadi lebih indah. Kalian pun penasaran kan mestinya bagaimana hewan melihat warna atau mungkin manusia melihat warna. Apakah hewan memiliki ketertarikan terhadap warna tertentu? Misalkan mereka suka dengan warna hijau atau merah. Apakah hewan dapat membedakan warna? Nah, itu kan muncul pertanyaan ini menjadi topiknya. Berarti topiknya tentang
warna gitu ya, warna yang disukai pada hewan. Terus muncul lagi mungkin pertanyaan. Kalian melihat buah kelapa itu terapung ya kalau di air ya. Kalian pun penasaran nih, kenapa tidak tenggelam ya? Padahal kan buah kelapa berat tuh. Apa sih yang menjadi spesial buah ini? Apakah buah kelapa dapat memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat? Ya, berarti topiknya mungkin tentang berat, ringan, berat, tenggelam, terapung gitu ya. Bab IPAS yang sudah kalian pelajari. Kemudian kalian bahwa mendengar Candi Borobudur kan termasuk peninggalan bersejarah tuh. Penasaran kan muncul pertanyaan bagaimana sejarah berdirinya? Bagaimana ya cara orang dulu menyusun bangunan tanpa bantuan semen? Nah, itu muncul ya karena keinginan tahuan tentang suatu hal muncul ya ide. Nah, permasalahan yang dihadapi di sekitar yaitu merupakan dasar hipotesis ya. Dasar untuk mengajukan dugaan sementara misalkan seperti ini. Kalian melihat adik atau teman yang tidak menyukai sayur ya, padahal kan sayur itu penting untuk kesehatan. Bagaimana ya caranya agar mereka mau makan sayur? Nah, itu merupakan permasalahan yang dihadapi di sekitar muncul ya, untuk menentukan topik itu muncul dari sini juga. Saat upacara kalian mendengar pembina upacara berkata marak terjadi perundungan atau bullying ya. Nah, bagaimana sih cara mendorong banyak orang lebih peduli dan mengerti bahwa bullying itu merugikan? Nah, itu muncul pertanyaan gitu. Kemudian bisa juga dari ide melakukan suatu hal, misalkan selama pandemi kakak menjual donat kentang untuk menambah uang saku. Namun kakak mengalami kesulitan dalam persaingan penjualan, lalu muncul ide deh membantu kakak membuat kreasi makanan dari berbagai sumber daya ala khas daerah tempat tinggal kalian. Jadi ide itu muncul dari mana saja ya? Nah, mungkin dari ini ya bisa membantu kalian untuk memunculkan ide ya. Mungkin dari kalian rajin membaca juga bisa memunculkan ide atau inspirasi. Misalkan tempat tinggal kalian kan rawan gempa tuh. Bagaimana ya jika kita punya ide bercita-cita membuat desain rumah yang keren, yang kuat terhadap gempa, itu juga bisa muncul ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian mengajukan hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara ya. Misalkan nih, kalian memiliki hipotesis bahwa buah kelapa itu kan kenapa nggak tenggelam? Karena kosong, yang menyebabkan buah ini tidak tenggelam di laut kan itu dalamnya rongga ya. Selain itu, buah kelapa juga memiliki nilai ekonomis membantu masyarakat di daerah kalian ya. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana bisa yang kita gunakan atau diolah memiliki nilai ekonomis? Itu contoh hipotesis ya. Hipotesis juga kalian bisa gini, bahwa es krim yang bisa dibuat dari sayur. Nah, sayur itu dibuat es krim, itu hipotesisnya ya. Biar orang-orang itu nanti suka sayur dengan cara banyakkan orang kan suka es krim ya. Kalau dibikin es krim nanti banyak orang yang suka sayur ini gitu ya. Sayuran apa yang cocok untuk dibuat es krim? Kan mestinya tidak semua sayur ya. Masa yang rasanya pahit kayak pare bisa dibikin es krim? Apakah ada orang yang sudah membuatnya atau mungkin itu ide yang belum pernah? Nah, itu bisa ya, itu hipotesis. Merancang proyek akhir IPAS-nya, merancangnya bagaimana ya? Ya, kita butuh informasi yang perlu dicari ya untuk membutuhkan hipotesis ini. Kemudian butuh bantuan Bapak Ibu Guru juga perlu ya. Kemudian tahap 4 melakukan eksperimen. Nah, setelah kita sudah merancang proyek IPA yang akan kita bikin, nah kalian melakukan eksperimen atau penyelidikan berdasarkan rancangan yang sudah kalian buat tadi. Guru dan orang tua kalian juga bisa membantu ya saat penyelidikan. Setelah melakukan eksperimen, kalian mengolah data ya, data yang diperoleh dari kalian dapatkan itu bisa berupa cetakan atau rekaman hasil wawancara, catatan hasil pengukuran, proses pembuatan, video pengamatan, dan deskripsi pengamatan. Menarik kesimpulan, yaitu biasanya menjawab tujuan eksperimen kalian ya, tujuan proyek sains kalian. Berdasarkan data yang sudah diolah dan dengan mempelajari referensi lainnya, kalian akan menarik kesimpulan. Kesimpulan bisa berupa jawaban dari hipotesis atau tujuan penelitian kalian yang diajukan di awal atau berupa pendapat akhir tentang eksperimen. Contohnya, ternyata
Ubi juga dapat diolah menjadi donat yang menghasilkan rasa yang lebih manis dibandingkan kentang. Dengan modal yang lebih sedikit, bisa lebih ekonomis gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, menceritakan proyek di depan kelas nih. Kalian berpresentasi membuat presentasi dari proyek apa yang sudah kalian lakukan. Kalian belajar berbicara di depan umum atau di depan kelasnya. Itu ya, mungkin beberapa pengetahuan tentang proyek IPAS yang bisa kalian susun. Dan kalian bisa baca-baca di buku kalian juga ya. Semoga bisa menginspirasi.